Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Najwa, Boyo, senang. Intan, senang. Dia, senang. Zaka, Anjus. Anis ini perasaan. Adinda, sakit. Fardan, Senang. Gandhi, Ngantuk. ngantuk. Ramopi. Teris, Danu, Hilang. Fani, Senang. Zidan, Semangat. Fadil, Sama. biasa. Kinan, Manis. Yula, happy. Ima, bahagia. Nanda, Senang. Anam, Rani, netral. Biasa aja ya berarti. Gini, tuh gerakan iris, mancing. Nah, ini gerakan iris. Ayo semuanya. Good. Pindah. Pull. Tarik. Tarik. Tarik lagi. Tarik tisu. Very good. Lagi. Run. Kamera. Zoom. Select. Lagi. Ayo. Sini. Maju sini. Duduk. Main tangan tuh. Pakai tangan. Memahami perangkat KA dalam konteks pendidikan. Tapi nanti kita belajar nggak hanya pendidikan ya, di konteks umum maupun khusus. Selanjutnya memahami cara kerja. Nanti kita akan belajar bagaimana cara kerja KA itu, seperti itu. Selanjutnya menganalisis manfaat dan tantangannya. Manfaatnya KA ataupun tantangannya itu apa? Lalu mencoba simulasi, melakukan praktik. Sebelum masuk materi, yuk kita pemanasan dulu. Nah, kita melakukan asesmen awal dulu. Kita kasih link untuk kuisis, persiapkan untuk handphonenya. Cuma 5 soal. Yuk, kerjakan.
Spotify, rekomendasi musik. Nah, itu ya, termasuk AI juga yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Apa itu perangkat kecerdasan artifisial? Apa itu perangkat KA? Perangkat KA adalah alat yang didesain dengan kecerdasan buatan untuk memudahkan proses belajar mengajar, seperti itu. Contoh umumnya ada chatbot, pembelajaran interaktif, ada sistem koreksi otomatis, ada platform pembelajaran adaptif yang menyesuaikan kurikulum. Itu kalau di pendidikan. Nah, bagaimana perangkat KA bekerja? Bagaimana perangkat KA itu bekerja? Pertama, input data. Nek KA kayak ChatGPT itu kan juga nggak bakal bisa menjawab pertanyaan kita kalau nggak ada data. Jadi sebelum yang buat ChatGPT itu membuat ChatGPT itu harus memasukkan data-data dulu yang akurat juga. Ada proses analisis AI atau KA ya. Analisis itu misal dalam proses tadi data yang tidak sesuai itu dieliminasi gitu. Itu namanya analisis. Terus output hasil itu nanti hasilnya yang sesuai. Dua, kopi, 5, panda, 6, pandi. Tim tak mungkin jadi 4 ya. Tak bagi ya, lihat. Perhatikan Bang Pes. Tim 1 Jula, Bani, Adita, Nanda, Dia. Tim 2 Kinan, Fadil, Intan, Anam, Zidan. Tim 3 Fardan, Dandi, Zaka, Najwa. Tim 4 Rani, Danu, Ceris, Imah. Silakan berkumpul ke kelompok masing-masing. Oke. Yes, kita kafe. Ayo kumpul tim 1, tim 2, tim 3. Sekarang saya bagi KKS-nya, lembar kerja siswanya. Nanti kalian isi di sini saja. Nanti kalau udah presentasikan. Nah, di sini ada suatu permasalahan. Tak bacakan dulu permasalahannya. Sekolah kita akan mengadakan pameran teknologi. Panitia meminta kalian mengumpulkan informasi tentang perangkat yang menggunakan kecerdasan artifisial. Mereka ingin tahu mana perangkat yang dipakai banyak orang atau umum, dan mana yang dipakai profesi atau industri tertentu atau khusus. Khusus itu contohnya lagi apa? Pendidikan, kesehatan, diskusi ya, jangan lupa diskusi untuk menjawab ini. Terus tulis jawaban langsung di kertas. Nanti paparkan hasil kerja kalian. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 2? Iya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Kalau ditulis dulu nama kelompoknya, kelompoknya ditulis dulu nama panggilan aja nggak apa-apa. Kerjakan. Bisa itu bedakan ya. Hasil khusus itu kayak bidang pendidikan, kesehatan, hasil umum itu sih general situation. Bisa pakai untuk kondisi apapun. Bisa cari. Tahu kan tadi banyak ini yang apa? Umum itu yang bisa digunakan untuk kondisi apapun, general question. Nah, khusus itu kayak digunakan hanya ke profesi tertentu, contohnya pendidikan, kesehatan, transportasi, seperti itu.
Nah, tadi perangkat umum itu saya bisa digunakan dalam situasi apa? Terus saya khusus itu saya hanya program tertentu kayak pendidikan itu khusus, kesehatan itu khusus. Apalagi ya? Ya, semuanya kita semua. Iya, semua. Masa ChatGPT tahu yang lainnya apa lagi? Sudah? Sudah. Sudah dan presentasi ya. Mulai dari Pak Aca. Kelompoknya yang paling sedikit siapa sedikit mana? Nah, yang kelompoknya Ceris, Rani sama? Iman. Ayo masuk. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kami. Lembaga diskusi 1 identifikasi awal. Khusus semua perangkat yang menurut kalian menggunakan kecerdasan artifisial atau KA. 1. Duolingo itu langsung menggunakan KA karena memiliki 2 bahasa. 2. Jasa rekomendasi desain yang disukai. ChatGPT memiliki informasi yang luas. Meta AI mencari dan membantu. Meta AI, ChatGPT, dan Spotify. Perangkat KA khusus, bisa ADR, perangkat kesehatan, dan pemindai hardware. 3. Analisis dan alasan. Pilihan 3 perangkat umum dan 2 perangkat khusus, lalu jelaskan mengapa kalian menganggap perangkat itu menggunakan AI. Nama perangkat Meta AI. Umum atau khusus? Umum. Bagaimana KA bekerja? Cepat menangkap pertanyaan, mencari informasi, dan memberikan jawaban. Pemindai barcode merupakan khusus untuk membaca data yang tercetak pada label atau kemasan produk. Spotify umum. Setiap kita menambahkan lagu ke playlist atau favorit, Spotify akan merekomendasikan lagu yang sama. 4. Kesimpulan kelompok. Ciri perangkat AI adalah mampu belajar mengenali pola dan mengambil keputusan otomatis. Perbedaan KA umum dan KA khusus adalah perangkat umum digunakan masyarakat luas, perangkat khusus digunakan profesi atau industri tertentu. Contoh KA umum, smartphone, Google Maps, asisten virtual. Contoh KA khusus, alat scan medis, drone pertanian. Sekian dari presentasi bersama kami. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 3 mau tanya. Prediksi cuaca itu umum
menganggap khusus? Pertanyaannya nggak prediksi cuaca ini termasuk umum apa khusus? Khusus, soalnya apa namanya kan digunakan Malah dibuka ini. digunakan kan prediksi cuaca. Biasanya soalnya nek prediksi cuaca itu digunakan nelayan, bisa digunakan petani untuk melihat cuaca gitu. Jadi itu termasuk ke khusus. Sudah puas dengan jawabannya? Sekian presentasi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Udah ya. Jadi dari yang kita pelajari hari ini itu kesimpulan yang kalian dapatkan apa? Apa? Zaka. Kesimpulan kita belajar hari ini apa? Mempelajari Tentang ya, tentang ya KA. Yang kita juga belajar terkait dengan KA di bidang umum dan khusus. Nah, di bidang umum itu yang apa? KA yang apa? Bidang umum. Aplikasi. Semua orang dalam situasi apapun bisa digunakan. Contoh di bidang umum ada apa aja? Spotify, rekomendasi Spotify, Google Assistant. Nah, di bidang khusus contohnya ada apa? Kayak iPad, mesin ATM, Udah. Itu misal kita periksa ke dokter kulit, terus kita ada itu loh pemindai kondisi wajah kita itu termasuk umum apa khusus? Khusus ya, karena itu bidang kesehatan. Selanjutnya nanti saya kasih lembar refleksi, kalian kerjakan ya, Kak. Itu adalah the form. Dikerjakan ya. oh baik. Selanjutnya untuk penilaian akhirnya nanti pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, sudah ya. Kalau begitu saya tutup pembelajaran kali ini. Tutup semua, merapikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf.